Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, nomor presensi 46, NIM 811411949. Di sini saya bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Billy Sanjaya, nomor presensi 45, NIM 811141948. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang PKM artikel ilmiah. Pengertian PKM. PKM merupakan program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna meningkatkan mutu mahasiswa agar memiliki kemampuan akademis yang mampu menerapkan dan mengembangkan kreativitas dan ilmu pengetahuan teknologi untuk kemajuan budaya Indonesia. Pengertian PKM AI. PKM AI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya seperti melalui studi kasus kelompok, tugas praktik lapangan, kuliah kerja nyata, magang, dan lain sebagainya. PKM AI ini berbeda dengan jenis PKM lainnya yang melibatkan pelaksanaan perancangan dana dan kegiatan fisik di lapangan. Namun, PKM AI ini, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang dikirimkan secara online. Dan karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Dengan PKM AI ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuliskan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiahnya yang telah dilakukan dan kemudian dituangkan dalam sebuah artikel ilmiah yang sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Selain itu, mahasiswa juga mampu memilih teknik dan metode penulisan yang disertai dengan kemampuan menguraikan landasan teori terkait dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, pada akhirnya, pada penyimpulan upaya penyelesaian masalah yang telah dibahas oleh kelompok mahasiswa. Karakter utama PKM AI. Yang pertama, tidak ada usulan pembiayaan. Yang kedua, usulan hanya artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kaidah penulisan jurnal ilmiah. Yang ketiga, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa penulis artikel. Karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan kegiatan, bukan laporan. Tujuan PKM AI ini adalah untuk menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kriteria pengusulan. Jadi yang pertama itu, pengusul PKM AI adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif menempuh pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. Kemudian anggota kelompok pengusul berjumlah 3 orang. Nama-nama pengusul, yakni ketua dan anggota, harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Kemudian bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok atau tim yang relevan. Disarankan untuk mengikuti keilmuan sesuai dengan kegiatan ilmiah yang menjadi sumber penulisan PKM AI. Kemudian mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Keanggotaan setiap kelompok PKM AI disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jumlah halaman yang diperkenankan untuk artikel AI ini adalah minimum 8 halaman dan maksimum 10 halaman. Untuk sistematika artikel ilmiah, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal, yaitu isian kelengkapan, sampul dan pengesahan, kemudian halaman utama, isi artikel, halaman inti dan lampiran. Halaman inti, judul sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Bilmawa dengan penamaan file nama ketua peneliti _ nama PT _ PKM AI
.pdf untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kemudian proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi, diberi nomor halaman dengan huruf I, I2, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Untuk penilaian artikel dilakukan secara daring oleh penilai dari Direktorat Jenderal Belmawa. Tulisan atau naskah bersumber dari karya ilmiah mahasiswa pada bidang akademik dan penilaian inovatif terkait dengan kegiatan program kompetitif atau sejenisnya, praktik lapang, kuliah kerja nyata, magang, penelitian. Bagi mahasiswa yang membentuk kelompok studi atau riset, misalnya studi kelompok dalam rangka tugas khusus mata kuliah tertentu. Kemudian karya tersebut telah dilaksanakan kelompok mahasiswa yang menuliskannya. Setiap artikel wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi. Yang pertama yaitu sumber penulisan yang diacu, dan yang kedua, naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal sebelumnya, ditandatangani ketua pengusul dan ketua prodi atau departemen atau jurusan serta dicap. Untuk rencana judulnya yakni tinjauan pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Rumusannya yang pertama yaitu apa pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, apa dampak yang mungkin timbul jika dilaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Kemudian tujuannya yaitu agar adanya pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 ini, agar dapat mengetahui hal apa saja yang harus pemerintah pertimbangkan dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, serta dampak yang mungkin timbul jika dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.